Selamat pagi buat sahabat-sahabat dimana saja berada. Kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Pagi yang indah buat kita teman-teman. Kota Made Medan diguyur hujan rintik-rintik ya. Setelah kemarin beberapa hari yang lalu masih juga hujan, disertai dengan cuaca yang sangat terik atau panas ya teman-teman kalau di siang hari. Baik, bagaimana kabarmu sahabat-sahabat? Kita ketemu lagi ya. Hari ini, pagi ini kita akan membahas di mana ada dua data penting yang perlu teman-teman ketahui. Namun di atas semua itu, coba kita baca teman-teman. Ini ada komentar dari sahabat kita ya, yang selalu memberikan komentar yang ya memang nggak ada masalah. Seperti yang saya katakan, silakan berkomentar buat yang pro maupun yang kontra perihal tentang ijazahnya Pak Jokowi. Sebentar kita baca teman-teman ya. Lihat teman-teman di samping, kami juga tidak akan berhenti berkomentar karena kami juga gak mau Pak Jokowi terlalu Anda fitnah. Jadi sama halnya ketika pengacara ataupun tim kuasa hukumnya mengatakan bahwasanya ini bukan lagi ranah-ranah hal-hal yang lain ya, tapi sudah mencakup penghinaan terhadap mantan presiden, bahkan katanya memfitnah. Sama halnya seperti komentar sahabat kita ya. Tapi teman-teman, sebelum kita bahas, kita intro dulu sebentar. Komentar tadi itu menunjukkan bahwasanya kita itu saling berinteraksi ya. Mau positif, mau negatif, mau kontra atau tidak, atau pendukung, silakan saja. Hanya perlu saya ingatkan, setelah membaca perihal tentang apa yang kita lihat di dalam tampilan ini ya, di mana seseorang menampilkan komentarnya, nggak ada masalah teman-teman. Tapi ini harus kita bahas ya, karena mungkin teman-teman kita ini tidak mengetahui data-data yang memang sudah ada. Dan kali ini saya membeberkan bukti-bukti bahwasanya ijazah Pak Jokowi tidak sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh saudara kita Rismon Sianipar beserta lainnya, termasuk TPUA. Bayangkan dua pembicara ini akan membeberkan kejanggalan dari ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi yang katanya adalah fakultas atau Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan. Bahkan sempat beliau mengatakan Fakultas Kehutanan jurusan Teknologi Kayu. Tapi ya sadarlah, paham kita semua teman-teman. Ayo kita lihat video yang katanya seangkatan dengan Pak Jokowi, lulus di tahun yang sama, dan perbandingkan perbedaan ijazahnya pembicara nanti beserta ijazahnya Pak Jokowi. Sebentar teman-teman. Om sebagai alumni UGM, Ya, merasa terganggu nggak dengan polemik ijazah palsu Jokowi? sangat amat terganggu ya. Oke. Merasa kok bisa ya alma mater saya yang punya nama sangat besar ya, menjadi pusat intelektual di Indonesia ini dalam waktu yang sangat lama ya. Ya. Termasuk universitas negeri tertua ya. Ya. Bisa-bisanya persoalan ijazahnya jadi debat publik yang bikin kegaduhan politik di negeri ini ya. Itu saya sangat menyesal ya. Saya pernah ngangkat ya di sosmed saya, meminta supaya kampus ya, Universitas Gadjah Mada sendiri yang harus tegas menyatakan sikap ya, dengan satu komprehensi pers yang terbuka secara nasional dengan seluruh bukti-bukti mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi. Tidak perlu menunggu sikap Pak Jokowi sendiri, karena universitas harus punya tanggung jawab moral sendiri menjaga nama baik dia sendiri. Universitas harus menjaga moralnya serta menjaga nama baik universitas tersebut, karena salah satu universitas yang termasuk terlama, yang mana sudah mencetak banyak orang yang profesional. Bapak ini sudah memberitahukan masih
sedikit teman-teman ya. Jangan di scroll ya, jangan di skip, karena ini adalah informasi yang sangat luar biasa buat pemahaman teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang masih merasa katanya itu adalah asli. Kita lanjut apa yang disampaikan oleh Bapak kita ini. Publik sekarang sudah terlanjur mencurigai adalah bahwa Jokowi itu bukan alumnus dan bahwa ijazahnya itu palsu ya. Okay. Nah, ini UGM sebaiknya tampil tegas menunjukkan mana fakta yang benar. Okay. Saya alumni UGM. Tahun berapa, Om? Tahun 1980 saya masuk. Berarti sama-sama dengan Pak Jokowi dong masuk? Iya. Satu angkatan? Ya, kelihatannya memang kalau dari keterangannya beliau masuk tahun 80, berarti kami memang satu angkatan. Ya. Jadi karena waktu itu masa kuliahnya tidak mungkin cepat 4 tahun apa 3,5 tahun, jadi kemungkinan yang paling cepat wisudanya setelah 5 tahun ya tahun 85 mestinya wisudanya. Saya dengar Pak Jokowi wisuda tahun 85 ya. 85. Jadi sendiri tahun berapa? Saya sendiri wisuda tahun 86 ya. 86 ya. Jadi 85 86 itu mestinya format ijazahnya sama ya. Boleh Om bisa ditunjukkan ya, ijazahnya? Ya, ini ijazah saya ya. Okay. Ini ijazah saya. Oh, ini nomor seri ya? Ini nomor seri. Nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas dan ada tahun lulus ya. Oh, okay. Jadi nanti kita buat perbandingan dengan ijazahnya Pak Jokowi ya, soal nomor seri ini. Ya. Oke, soal fontnya ini sama fontnya ya? ini saya yakin sama mestinya sama ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Lalu ada tanda tangan dekan. Ini Profesor Dr. Insinyur Prayoto, ada tanda tangan rektor ya. Di tengah ada foto. Berarti sama ya waktu itu rektornya. Rektornya pasti sama. Sama ya? Pasti sama. Berarti kalau gitu format untuk tangannya juga sama, dan yang perlu kita lihat soal keaslian sini watermark ya. Soal watermark ini yang tidak terlalu kelihatan bahwa ada watermark UGM ini. Dan ini yang di atas ini apa ya? Itu nomor seri ijazahnya, nomor dari cetaknya, format ini, nomor cetaknya ya. Tapi di belakangnya kosong ya. Ya, di belakangnya kosong. Ya, sebenarnya ada beberapa dokumen pendukung sehingga kita bisa diwisuda dan dapat ijazah. Misalnya ada surat keterangan bebas pinjaman dari perpustakaan pusat. Itu yang Pak Jokowi ada atau tidak? Saya tidak tahu, mestinya ada. Pasti ada. Jadi itu harusnya dekannya atau ya jurusannya itu pasti punya dokumennya. Jadi kalau memang Gajah Mada mau nunjukkan keasliannya, ya tinggal tunjukkan berbagai hal tadi ya, termasuk dokumen-dokumen pendukungnya. Ayo, kamu ketahuan. Bagaimana menurut sahabat-sahabatku, para pemirsa melihat tayangan video tadi? Bapak ini masuk tahun 80 loh. Ya, katanya nggak gampang untuk lulus itu. Serta Bapak ini aja 6 tahun, 86 dia lulus. Pak Jokowi 85. Artinya selisih 1 tahun itu nggak mungkin ada perbedaan di ijazah sarjananya. Jadi bagaimana sahabat-sahabat? Tulis di kolom komentar supaya kita jangan gagal paham. Apa yang ditegaskan oleh Bapak kita ini tadi ya, bahwasanya semestinya UGM itu syarat menerima ijazah itu tidak ada tunggakan dan sebagainya. Begitu juga bebas untuk bisa meminjam buku di perpustakaan. Dan seharusnya UGM itulah yang tampil untuk memberitahukan data-data serta pendukung lainnya. Tapi apa yang didapatkan oleh ketika ada 3 orang, Dr. Roy Suryo, Dr. Tipa, Dr. Rismon Hasiolan Sianipar, hanya sebuah foto. Dan foto inilah yang menjadi senjata ampuh buat sahabat kita Rismon Sianipar sesuai dengan kinerjanya, ya, pengalamannya di digital forensik. Kemarin Dr. Rismon Sianipar membuktikan di mana dia foto yang ada di ijazah tersebut dibandingkan dengan foto pemilik ijazah. Ada 3 metode, tapi masing-masing metode menunjukkan hasil yang tidak nyata, artinya tidak sama, karena di bawah 50%. Di konten saya ada teman-teman, lihat sendiri.
teman-teman ya. Jadi lagi-lagi Rismond memang bukan kaleng-kaleng. Kali ini apa yang dia terima kemarin foto seperti ini teman-teman ya. Ayo lihat, atau di atas ya, bisa lihat ya, foto pada waktu wisuda. Kita dengar kesaksian atau komentar dari Rismond Sianipar. Sebentar teman-teman. Selanjutnya coba kita apa dulu ya, lihat ya. Jadi kita jangan percaya semua yang diupload itu ya, bahkan dari Presiden Go ID itu juga harus kita periksa ya. Ada websitenya Presiden Go ID ya, foto-fotonya Joko Widodo ya, secara saintifik ya harus kita buktikan gitu. Presiden Go ID ini ya. Nah inilah, jangan dibilang nanti pengacara itu hoax, itu dari web, webnya Presiden Go ID ya. Jangan lagi cuma bilang hoax bisanya ya, jawab secara akademik. Nah inilah dia ya, coba lain ini ya, di-upload nih, ini semua wajah-wajahnya sudah apa ini, tempelan atau apalah ini ya, modifikasi, editing segala macam. Inilah sebarannya nih, begini nih ya. Jadi kita nggak bisa terima, oh karena dari sana, wah pasti itu benar itu. Ya, harus kita uji semua, apalagi kita punya kemampuan untuk menguji kan. Terus itu ELA ya, error level analysis, menganalisa sebaran kompresi ya, saya sudah pernah ceritakan sebaran kompresi. Nah di wilayah ini yang diduga diindikasikan bahwa ini adalah apa, human intervention ya, itu sebaran kompresinya ya, sebaran bit per pixelnya ya, bit per pixel BPP itu tiba-tiba berubah gitu di wilayah itu, yang harusnya 8 bit bisa menjadi 12, bisa jadi 16 ketika dilakukan kompresi menggunakan JPEG dan lainnya ya. Inilah ya. Jadi kita nggak bisa percaya demikian saja. Terus di pick ya, kita lihat probabilitasnya ya, ini dia. Nah ini 70,46%. Ini adalah fake ya. Kemungkinan fake ya, menggunakan deepfake ya, deep learning atau AI itu 70,46% gitu loh. Jadi ya, siapa yang hoax coba? Saya tanya dulu pengacaranya itu, coba siapa yang hoax, bisa nggak buktikan itu nggak fake? Jangan sembarangan ngomong ya, seolah-olah kita kayak apa, kalian kayak merasa pintar sendiri. Kita bicara sains ini, bukan bicara narasi-narasi. Nah ini yang di upload siapa ini, yang PSI sudah pernah ya, kita ulangi lagi, berjangan apa ini ya, dianggap hoax segala macam. Nah inilah kan di sekitar ini, di logo, tulisan, di tempel, di perangko ini kan terdeteksi human intervention ya, editing. Terus kalau di pick, nah 69,86% peluangnya ya, probabilitasnya adalah fake. Jadi jangan bilang sembarangan hoax gitu loh. Anda yang hoax ya. Jangan mentang-mentang pengacara ya, langsung bisa dengan enteng menuduh orang hoax. Ini sains ini ya. Jangan bicara hoax ya. Tuntut saya kalau ini hoax, ilmiah ini ya. Parah sekali statementnya, marah saya ya. Mentara lihatlah ini lembar pengesahan skripsi di UI aja 1988 masih mesin ketik begini. Kalau kalian pengacara pernah kuliah tahun 1985, bagaimana rupanya lembar pengesahan kalian? Sudah hebat. IBM Electric Typewriter atau pakai komputer. Parah. Hoax lagi. Ini periksa ini. Ini tidak hoax, ini dari UI ini. Jangan sembarangan nuduh-nuduh, mentang-mentang pengacara sembarangan nuduh hoax. Kalau orang lain analisis saintifik dibilang hoax. Terus kita periksa metadata ya. Sebenarnya saya sudah melakukan lebih dalam lagi ya, web crawling atau web scraping ya, baik secara formal dan informal ya kan. Tetapi kita tidak buka di sini, yang sedikit aja kita buka ya.
Karena itu senjata kita di nanti kalau Bareskrim memproses hukum, ya, memproses laporan dari tim TPUA yang sudah dilaporkan ya sejak Desember 2024. Bahkan ada bukti tambahan dari saya. Ya, harusnya berani memproses itu. Kalau ada yang bilang laporkan, sudah dilaporkan loh. Ya, banyak sekali komentar laporkan. Loh, gimana sih? Sudah dilaporkan, Bareskrim punya nyali nggak gitu loh, memanggil Joko Widodo, Rektor UGM dan lainnya kan? Ya, terus kita bandingkan metadatanya ini. Ya, nah kita bandingkan ini ada 3 ini ya. Joko Widodo ya skripsinya tahun 1985. Ya, meskipun yang lain nggak ada di Fakultas Kehutanan, cuma Joko Widodo saja. Itu pun yang diberikan cuma bibliografi, ya, daftar referensi, table of content, sama title. Lembar pengesahan tidak ada. Inilah hebatnya ETD, Electronic Thesis Dissertation dari UGM, ya, lembar pengesahannya nggak dikasih. Kita bandingkan metadatanya dengan yang 2018 skripsi, ya, dan 2015. Ya. Nah ini kita bandingkan ya, pertama pakai program saya aja dulu. Nah ini ya, nah kita bisa ekstrak ya, exit ya, extensible format metadata ya. Kita browse, terus di sini saya sudah ini skripsinya Joko Widodo ya. Yang ini Joko Widodo yang lain ini. 1985. Nah inilah metadatanya, ya, bahwa di situ yang paling penting adalah creation date-nya itu, ya. Jadi ini perlu kita catat ya dari apanya, biar nanti tercatat gitu loh. Jangan-jangan diubah lagi ya kan oleh pihak UGM, ya, apapun maksudnya. Nah di sini creation date-nya 19 Februari 2018, ya, baik modification date sama ya 19 Februari 2018 ya. Bayangkan lulusnya 1985 terus digitalisasi kalau nggak salah mungkin awal 2000-an ya. Itu tetapi baru dibuat 2018 di sini, diupload ya. Diupload 2018 padahal Joko Widodo sudah presiden sejak tahun 2014, baru diupload 2018 ini. 19 Februari 2018 ya, agak aneh tetapi nggak apa-apa. Ya, kita catat metadatanya di sini. Jadi ketika ada perubahan lagi nanti di ETD UGM, kita bisa pastikan itu sudah diubah-ubah ya. Nah, itulah creation date, modification date 19 Februari 2018. Terus kita bandingkan juga yang 2018 misalnya. Ya ini, skripsi yang tadi ini ya, yang salah satu yang tadi saya tunjukkan itu. Nah, ini 2018 dan 2015. Nah ini kita bandingkan metadatanya yang 2018. Nah kalau yang skripsi 2018 ya, creation date-nya itu dan modification date-nya itu 30 Juli 2018 ya, langsung tahun itu juga. Dan 2015 9 Juli 2015 pukul 00.58.18 ya, 9 Juli 2015. Jadi yang skripsi 2015 langsung di-create ya, dan 2018 tahun itu juga. Nah pertanyaannya, kenapa Joko Widodo sudah jadi presiden sejak 2014 ya, UGM baru meng-create ke ETD-nya itu 19 Februari 2018. Sebenarnya saya sudah punya informasi lain ya. Oh, luar biasa. Memang bukan Rismon namanya kalau tidak. Makanya teman-teman ya, ini tadi dibeberkan oleh saudara Rismon melalui data foto, bahkan metadatanya dilakukannya lewat teknologi, dan dia mengingatkan tim kuasa hukumnya, jangan kau bilang hoax, jangan kau bilang fitnah. Ini buktinya, sahabat-sahabatku. Bagi yang nggak mengerti mungkin kebingungan, bagi yang mengerti terima kasih, tulis di kolom komentar, karena kita akan bongkar sebesar-besarnya kebohongan yang dilakukan oleh seorang mantan presiden. Sepertinya teman-teman, dua video ini saling berhubungan, membuktikan
keabsahan yang ada, yang sebenarnya terjadi. Bayangkan, Pak Jokowi katanya 1985 tamat, tapi metadata yang masuk sesuai dengan yang disampaikan oleh saudara Rismond 2018. Aneh ya. Bahkan kata si saudara kita Rismond, masih ada data yang lain yang harus mau saya buka. Tunggu. Di akhir penghujung konten ini, teman-teman, kedua video tadi itu membuktikan sepertinya detik-detik terakhir kehancuran Bapak yang kita sayangi. Sahabat-sahabat, jangan lupa ya, dibantu agar kita bisa menuju subscriber 10.000. Karena ini masih 8.000 sekian. Mohon dibantu untuk share, sahabat-sahabat, di samping supaya teman-teman kita yang mungkin membuka medsos mengetahui konten ini. Dan silakan berkomentar. Jangan lupa teman-teman ya, salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka.